Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat selalu ya. Baik anak-anak, pagi hari ini sebelum kita akan belajar firman Tuhan, saya mengajak kalian untuk menyanyikan satu pujian ya. Pujian ini berkata, Allah peduli, Allah mengerti setiap hal yang kita hadapi, pergumulan, persoalan kita. Mari kita akan nyanyikan bagian refnya ya anak-anak. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Sekali lagi. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan kepadamu. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, mempedulikan hidup kami. Kami tidak usah takut Tuhan terhadap apa yang kami hadapi, karena Engkau selalu bersama kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami Tuhan, memberikan jalan-Mu Tuhan terhadap setiap masalah yang kami sedang hadapi. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata amin. Anak-anak, pada pagi ini saya mengajak kalian membuka firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 ya. Ibrani 10 ayat 24. Saya akan membacakan untuk kalian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, anak-anak, firman Tuhan menasihatkan kita ya, dimana kita ini diminta untuk saling memperhatikan ya, satu dengan yang lain ya. Jadi kita ini tidak hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita bukan sebagai makhluk individu ya, ini kalian tahu semuanya ya. Tapi Tuhan menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial, di mana kita ini harus punya rasa peduli, rasa saling menolong terhadap orang lain yang membutuhkan. Nah, anak-anak, sebetulnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ya, sebagai rasa peduli kita terhadap orang lain, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ketika kita di jalan ya, kita bisa melakukan banyak hal. Saya akan putarkan satu video. Silahkan anak-anak akan melihat video ini ya, dan kalian akan temukan ya banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan bermanfaat bagi orang lain. Oke, silahkan anak-anak menyimak video ini.
Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian melihat video tadi? Ternyata banyak sekali kan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya. Tidak perlu hal-hal yang besar, tetapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Itu adalah sebagai rasa peduli kita bagi orang lain, bagi sesama kita ya. Satu hal misalnya anak-anak, ketika kita habis makan ya, kita mau buang sampah ini. Apakah kita mau buang sampah di tempat sampah atau kita buang di tempat sembarangan? Satu hal kecil itu saja anak-anak, itu adalah bisa menunjukkan apakah kita ini peduli anak-anak terhadap lingkungan kita ya. Saya ingat dulu waktu masih SMP anak-anak, saya ini pulang ya, seringkali naik bis seperti itu ya. Kalau dulu naik bis itu kadang bisa rebutan dan bahkan bisa gandul istilahnya ya, gandul di pintu bisnya itu, di depan atau di belakangnya, dan saya pernah melakukannya ya, karena yang naik bis waktu itu benar-benar sangat banyak sekali ya, dan tidak dibatasi seperti itu, sehingga gandulan di pintu kadang itu berbahaya ya. Kadang juga sempat dapat tempat duduk ya di dalam, tapi itu kadang juga jarang. Pernah suatu saat ya dapat tempat duduk, dan ternyata ada bapak-bapak ya, ada orang tua yang dia tuh berdiri nggak dapat tempat duduk. Waktu itu karena saya merasa kasihan ya, saya kasihan, dan waktu itu juga diajarkan kalau naik bis ya, ada orang yang lebih tua, kita persilahkan orang yang lebih tua itu untuk duduk. Dan saya berusaha melakukan waktu itu ya, saya mengalah dan persilahkan, monggo Pak ya, silahkan duduk di sini ya, saya yang akan berdiri. Dan puji Tuhan anak-anak ya, lewat hal yang kecil seperti itu kita ini bisa menolong orang lain. Itu artinya kita peduli. Nah, anak-anak mulai saat ini ayo kita buat satu komitmen, satu hal saja ya. Saya ingin kalian hari ini buat satu komitmen, kita praktekkan ya, bahwa kita ini peduli atau mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Buat suatu komitmen, kira-kira satu hari ini kalian mau melakukan hal apa? Boleh dalam kehidupan keluarga di rumah ya, kalian lakukan satu hal untuk orang tua, untuk kakak adik ya, atau kalian mau lakukan untuk teman kalian, tetapi itu harus komitmen, harus kita lakukan. Oke ya, saya harap kalian benar-benar melakukannya ini ya, satu hal saja, buat satu hal. Sebelum kita selesai, saya mengajak kita baca lagi dari kitab Kejadian anak-anak. Kitab Kejadian ya, pasal yang kedua ayat ke 15. Saya akan membacakan untuk kalian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Anak-anak, ternyata Tuhan menciptakan manusia itu, yaitu Adam ya, waktu itu tidak hanya untuk santai-santai menikmati Taman Eden ya, tetapi Tuhan itu memerintahkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya Adam ini harus punya rasa peduli ya terhadap hewan-hewan yang ada di situ. Dia harus memberikan nama satu demi satu, dan dia lakukan anak-anak ya. Dia tidak santai-santai, tapi dia pelihara taman itu, dia beri nama, dan dia juga mungkin memberi makan ya hewan-hewan yang ada di situ. Nah, anak-anak, kita lakukan ya yang sudah tadi sebelum sampaikan, satu komitmen saja ya. Hari ini lakukan satu hal sebagai wujud kita peduli ataupun menghargai ya, menghargai orang lain. Menghargai itu mungkin bisa dalam bentuk misalnya orang tua ini anak-anak, orang tua itu sudah memasak misalnya ya, masak untuk kalian. Ya, bagaimana respon hati kalian? Ketika kalian ini punya sikap menghargai, maka kalian pasti akan mau makan masakan dari orang tua, dari ibu ya. Apapun yang dimasak, kalian akan makan. Itu namanya menghargai ya. Nah, ayo kita praktekkan ya hari ini ya. Satu hal saja ya, yaitu peduli dan menghargai di lingkungan terdekat kita, misalnya di keluarga atau mungkin di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Ajari kami hari ini untuk praktek Tuhan, untuk peduli ataupun menghargai Tuhan terhadap sesama dan lingkungan
sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini juga akan belajar firman, akan belajar pelajaran di sekolah. Berkati Tuhan Yesus ketika kami belajar lewat online ini, Kau berikan kepandaian, kecerdasan, sehingga kami bisa mengikuti dan mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, shalom.